Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara dengan NIM 15016190003. Pendidikan Teknik Elektro 2019, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan job sheet 2 dari mata kuliah praktikum pengukuran listrik, yaitu mengukur arus arah dengan ampere meter kumpar putar dan besi putar. Adapun tujuan praktikumnya yang pertama, mahasiswa dapat memahami cara kerja alat ukur ampere meter. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan kelas alat ukur ampere meter besi putar dengan referensi alat ukur kumparan putar. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan respon antara alat ukur ampere meter kumparan putar dan besi putar. Yang keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum dengan benar. Di sini dapat terlihat ada dasar teorinya juga. Kelas alat ukur adalah suatu penggolongan alat ukur dilihat dari kemampuan alat ukur dalam menampilkan ketelitian penunjukan pada saat digunakan. Kelas alat ukur ini sekaligus sebagai jaminan yang diberikan oleh pabrik. Kelas suatu alat ukur adalah sebanding dengan kesalahan maksimal dan berbanding terbalik dengan batas ukurnya. Ada rumusnya juga. Untuk kelas alat ukur sama dengan kesalahan maksimal per batas ukur dikali 100%. Jika kelas alat ukur telah kita ketahui, maka alat ukur lain yang lebih besar kelasnya dapat ditentukan dengan berdasarkan referensi alat ukur yang telah diketahui. Kelas alat ukur 2, kelas kesalahan maksimal ditambah kelas alat ukur ditambah batas ukur 1/100 per batas ukur 2 dikali 100%. Nah, nanti saya akan membuat rangkaiannya seperti ini, tapi saya tidak menggunakan besi putar karena alatnya yang terbatas. Jadi saya hanya menggunakan baterai, ampere meter kumparan putar, terus rheostat atau resistor, multimeter analog, dan kabel penghubung secukupnya. Di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama dengan resistor kode warna merah-merah coklat yang sebesar 220. R-nya 220. Nah, untuk V sumbernya bisa kita ukur. Terbalik kali ya. Oh, udah benar. Saya akan mengukur V sumbernya terlebih dahulu. Oh ya, saya menggunakan resistor kode warna merah-merah coklat yaitu 220. Kita ukur. Sebentar, ini belum dicolok. Sorry. Nah, V sumbernya kelihatan 8,39. 8,4 lah ya. 8,39 V. Nah, terus kita ukurnya sini terlihat ukurnya 42,5 per 250 dikali 250. Jadi dicoret di 42,5 miliampere. Nah, untuk hitungnya sama dengan ini kan I-nya rumusnya V dibagi R. V-nya 8,29. Oh ya, 8,39 dibagi 220 kali 38,13 miliampere. Nah, terus persentase kesalahannya selisih
Berarti 42,5 dikurang 38,13 dibagi hitung ya. 38,13 oh ya, dikali 100%. 42,5 dikurang 38,13 4,37 dibagi 38,13 4,37 dibagi 38,13 0,11 kali 100 ya. 11%. Jadi persentase kesalahannya 11%. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan data pengukuran yang telah dilakukan. Jadi di sini saya menggunakan 10 resistor. Telah diketahui hitungnya, ukurnya, terus persentase kesalahannya itu paling kecil itu 0,7% dan yang paling terbesar itu 11%. Menggunakan V sumbernya 8,39 volt. Terus untuk untuk kelas alat ukurnya kesalahan maksimal per batas ukur dikali 100%. Kelas alat ukurnya, jadi kesalahan maksimalnya kan tadi terbesar tuh 11% per 250. Jadi diketahui 4,4%. Ini bisa dilihat di sini ada klasifikasi alat ukurnya menurut standar IEC nomor 13B23 menspesifikasikan bahwa ketelitian alat ukur dibagi menjadi 8 kelas. 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 dan seterusnya. Terus dari 8 kelas alat ukur digolongkan menjadi 4 golongan sesuai dengan daerah pemakaiannya. Nah, untuk berdasarkan praktikum yang telah dilakukan diperoleh bahwa akurasi alat ukur tersebut sebesar 4,4%. Ini. Nah, terus jadi 4,4% itu termasuk golongan 4 dari kelas 2,5. Nah, untuk nilai deviasi rata-ratanya ini persentase kesalahannya itu dijumlahkan, terus yang ini dikuadratkan baru dijumlahkan. Nah, ada rumusnya di sini S sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Nah, dapat dilihat jadi sehingga diperoleh standar deviasinya sebesar 3,5. Untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari persentase kesalahan sebesar 3,3%, di mana kelas alat ukur yang digunakan berada pada golongan 4. Di mana hal ini berarti alat ukur dipergunakan pada panel-panel yang tidak begitu memperhatikan presisi dan ketelitian. Dan standar deviasi yang diperoleh adalah 3,5%. Nah, untuk grafiknya, grafik persentase kesalahan dapat dilihat ini. Untuk RA-nya tertinggi dan paling rendah itu di RJ 0,7. Oke, sekian kesimpulan dari saya untuk praktikum jobsheet kedua, yaitu mengukur arus arah dengan ampermeter kumparan putar dan besi putar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.